공조. Kini Gangwook dan Yori telah menjadi satu tim dan mereka membuat aturan harus berbagi info bersama namun tetap menjaga jarak saat bersama. Investigasi pun dimulai. Yori bilang pada Gangwook hantu lelaki kuno itu bernama Do-won. Ia adalah seniman yang melukis potret gundik bernama Hwagyong. Do-won meminta bantuan pada Yori untuk menemukan jasad Hwagyong. Karena berdasarkan cerita Do-won, cerita di museum bertentangan dengan itu. Dulu, Pangeran Gangpyeong amat terobsesi dengan Hwagyong yang merupakan kekasih Do-won. Demi bisa memiliki Hwagyong, Pangeran menjebak Do-won hingga membuat Do-won disiksa. Sebagai imbalan mengampuni nyawa Do-won, Hwagyong dipaksa menjadi istri keduanya. Hwagyong yang tak tahan ditindas mencoba kabur, namun Pangeran justru menghabisinya di depan Do-won. Demi menutupi kejahatannya, Pangeran membawa tanduk kosong ke gunung lalu menyebarkan rumor jika Hwagyong tiba-tiba lenyap di sana. Dan untuk membuktikan ceritanya, Do-won memiliki bukti pendukung yang telah dijaga sebagai warisan turun-temurun. Saat diperiksa, Gangwook menemukan potongan puisi yang diberikan Hwagyong pada Do-won dulu. Mengetahui ternyata pangeran jahat, Yori jadi ingin cepat-cepat menemukan Hwagyong untuk disemayamkan bersama Do-won. Keesokannya, Ibu Hari menemui Bu Hwayong karena ia ingin mundur dari kesepakatan setelah adiknya mulai diselidiki. Di sela-sela itu, Yori menelpon Bu Hwayong dan membuat Ibu Hari panik takut Yori tahu rahasianya. Saat Yori menelpon Gangwook dan bilang akan ke Yeon, Gangwook mengajaknya datang bersama. Kemudian Gangwook sedikit membahas karya seni di Reina. Yori bilang semua lukisan dari Ibu Hari yang mengelola Galeri Chon. Yori jadi penasaran, lalu Gangwook bilang nama Reina muncul dalam kasus distribusi karya seni. Di pagi harinya, Yori pun meminta data pembelian lukisan di Reina pada Pak Bong, dan memintanya merahasiakan. Sedangkan Gangwook kembali menemui Sohyun karena ia penasaran jika ini bisa saja bukan hanya kasus penggelapan, tapi juga penyuapan. Dan Sohyun telah menyelidiki jika uangnya tak masuk ke Reina, tapi ke tempat lain. Kemudian Yori datang menemui Ibu Hwayong untuk tanya-tanya tentang surat cinta itu juga di mana makam Hwagyong. Dan dengan senang hati, Bu Hwayong membantu Yori dengan menyuruhnya datang ke kantor arsip alma mater ayahnya, karena di sana banyak info tentang pangeran. Lalu Minhwan tiba-tiba datang karena diundang Bu Hwayong. Ketika keluar, Minhwan memberikan kado sarung tangan untuk Yori dan Yori pun menyukainya. 잘 쓸게. Saat Gangwook ada di depan Yeon, Sohyun juga datang ke sana. Karena Sohyun curiga uang lukisan itu mengalir ke Yeon. Sohyun terus menempel pada Gangwook hingga membuat Gangwook tak nyaman. Apalagi Gangwook berpapasan dengan Yori dan Minhwan. Sohyun menyapa mereka, juga mengajaknya makan bersama. Dan Yori setuju ikut karena ia tak ingin melihat Gangwook makan berdua dengan Sohyun. Sesampainya di restoran, Yori dan Gangwook menampakkan gestur cemburu terselubung hingga keduanya saling menyindir satu sama lain. Ketika tangan Yori dan Sohyun hampir bersentuhan karena mengambil makanan, Gangwook cepat menarik tangan Sohyun hingga membuat Yori kesal karena merasa Gangwook menjaga Sohyun. Setelah selesai, Sohyun dan Minhwan pulang sendiri, sedangkan Yori jalan bersama Gangwook sambil meluapkan kekesalannya. 김소연 씨 챙기느라 바빴던 거. Mengetahui Yori cemburu, Gangwook pun menggodanya. Ketika Yori hampir terserempet, Gangwook refleks menariknya hingga mereka tak sengaja bersentuhan dan akhirnya canggung. 걱정 안 해도 된다니까. Yori pun malu juga khawatir takut Gangwook melihat hantu kembali. Dan ketika pulang, Gangwook masuk rumah diam-diam takut hantu kembali muncul. Namun ternyata aman-aman saja. Yori lalu menelponnya karena cemas. Setelah itu, mereka pun memikirkan insiden tadi sambil senyum-senyum. Keesokannya, Minhwan mendapat info dari sekretarisnya jika 12 tahun lalu Gangwook pernah menjalani cangkok jantung, namun pendonornya dirahasiakan. Sementara itu, Gangwook melihat video museum Yeon yang dikirim oleh Yori, lalu bilang pada Yori jika dirinya akan ke kantor arsip, dan Yori pun ikut. Karena akan pergi, jadi Yori meminta Pak Bong memimpin rapatnya. Pak Bong yang diberikan kepercayaan oleh Yori merasa bangga dan memamerkannya pada Nona Om. Saat Yori dan Gangwook sampai kantor arsip, atas perintah Bu Hwayong, ketua timnya menyambut mereka dan menunjukkan semua catatan peninggalan pangeran.
Lalu Yori dan Gangwok akhirnya menemukan tulisan pangeran yang isinya menunjukkan kemungkinan Hwagyong dimakamkan di dekat pohon kamelia Yeon, karena dulu itu kediaman pangeran. Yori dan Gangwok menatap pohon itu, lalu memikirkan cara untuk menggalinya karena tanah ini milik Bu Hwayong. Sedangkan Bu Hwayong melihat dari jendela dan penasaran Yori bersama siapa. Bu Hwayong lalu menelpon Ibu Hari untuk tanya. Hari yang menguping merasa penasaran. Hari tak ingin Yori menikahi Minhwan karena posisinya di perusahaan bisa terancam. Kemudian Hari menemui Cha Gi-u untuk membuat kesepakatan dan memintanya mengungkap rahasia Yori saat Hari membutuhkannya. Ketika Pildong menelpon ibunya dan membahas artefak, Gangwook yang mendengar pun memperoleh inspirasi. Lalu ia segera menemui Yori. 일찍 왔네요. Mereka lalu membahas tentang penemuan artefak yang masuk Undang-Undang Perlindungan Warisan. Jadi pertama-tama Yori kembali menemui Bu Hwayong dan bilang jika ia menyukai pohon kamelia itu. Lalu Yori mengajukan barter untuk menukarnya dengan pohon pinus tua milik keluarganya dan itu disetujui. Saat Yori pulang, ia tiba-tiba mendapat kabar jika nenek jatuh pingsan. Nenek pun kini dirawat. Melihat neneknya sakit, membuat Yori sedih dan khawatir. Yori ingin bisa memegang tangan nenek, namun Yori sadar diri. Jadi Yori pergi sebentar untuk menenangkan diri. Kemudian nenek bilang pada Yori jika waktunya sudah tak lama. Dan dia akan menunjuk penerus. Jadi nenek meminta Yori bertunangan dengan Minhwan agar para pemegang saham mau mendukungnya jadi pemimpin. Setelah itu, Yori menelpon Gangwook dan bilang jika neneknya sakit. Namun, meski begitu, rencananya tetap harus berjalan. Gangwook juga mengajak Yori makan malam tim, dan Yori mempertimbangkannya. Keesokannya, Yeon tutup sementara karena penggalian kamelia akan segera dimulai. Yori juga sudah menyiapkan berkas agar orang dinas bisa memeriksa peti itu nanti. Sementara itu, Bu Hwayong menelpon Ibu Hari karena merasa janggal dengan Yori. Namun, Ibu Hari bilang jika Yori hanya berambisi. Saat penggalian berlangsung, tiba-tiba hujan deras turun dan pekerjaan pun terhenti. Kemudian nenek mengundang semua anggota keluarga juga Minhwan untuk makan bersama. Kakak Hari curiga akan ada pertunangan. Namun Hari merasa tenang karena ia punya kesaksian Gi-u. Ketika nenek menelpon Yori, Yori akhirnya bilang pada Gangwook jika ia akan bertunangan. Setelah itu, semua anggota keluarga termasuk Minhwan mulai berdatangan. Saat nenek mulai bicara, Hari menyelanya. Katanya ada tamu satu lagi. Hari mengundang Gi-u, namun ternyata yang datang adalah Gangwook yang langsung diperkenalkan Yori sebagai tunangannya. 마강욱이라고 합니다. 약혼합니다. Nah, itu tadi episode 6 Spooky in Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.